Dengan ini menyatakan bahwa Pilkada Jawa Tengah diprediksi dimenangkan oleh pasangan Ahmad Lutfi Taj Yassin Maimun. Pilkada 2024 ini menarik sekali untuk dipantau karena ini masih berkaitan dengan Pilpres yang baru saja selesai dan akhirnya menobatkan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia dengan segala kontroversinya. Mulai dari kejadian lolosnya Gibran di Mahkamah Konstitusi, beloknya Jokowi, dan berita terlibatnya institusi negara yang melakukan tekanan dan intimidasi termasuk mobilisasi bansos besar-besaran di beberapa daerah. Tetapi dari semua keributan Pilpres itu ada satu poin yang menarik buat kita, yaitu Pilkada di tahun ini itu menjadi ajang pertarungan Megawati versus Jokowi, mantan Presiden RI yang tadinya adalah kader PDI Perjuangan dan di ujung jalan dia membelot dan malah menjadi lawan. PDI Perjuangan akhirnya menjadi partai yang berdiri sendirian dikepung oleh banyak partai yang dikumpulkan Jokowi di dalam koalisi yang dikenal dengan nama Kim Plus. Belum selesai tugasnya memenangkan Pilpres, Jokowi ternyata masih punya ambisi untuk memenangkan pilkada dengan menempatkan orang-orangnya di beberapa daerah strategis seperti di Sumatera Utara, di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta. Ini pertanyaan banyak orang sebenarnya. Untuk apa sih Jokowi itu cawe-cawe di pilkada padahal dia sudah pensiun? Jawabannya mudah buat saya. Tentu buat Gibran anaknya supaya bisa jadi presiden di 2029 nanti. Dan untuk anaknya bisa mulus jadi presiden, Jokowi sang bapak itu harus menguasai Pulau Jawa supaya kelak kepala daerah yang merupakan orang-orangnya itu bisa membantu kemenangan Gibran. Ini catatan buat Prabowo ya, kalau masih ingin bertarung di 2029. Harus hati-hati dan mencermati situasi bahwa Gibran akan menjadi pesaing terkuatnya nanti. Tetapi PDI Perjuangan itu terus melawan dan tidak pernah menyerah pada situasi. Meski sendirian, mereka tetap dalam mode perang di pilkada kali ini dengan menempatkan orang-orang terbaiknya. Meski tubuh banteng itu dalam keadaan luka parah akibat dihabisi oleh kekuatan besar partai, bahkan oleh alat negara. Saya suka menonton bagaimana PDI Perjuangan itu seperti Keanu Reeves dalam film John Wick yang dikeroyok oleh banyak orang tetapi terus bertarung seperti ini adalah pertarungan penghabisan. Itulah yang membuat Pilkada 2024 ini sangat menarik karena apa yang terjadi di daerah sebenarnya adalah buah dari pertarungan nasional. Hanya yang saya sayangkan justru itu terjadi di Jawa Tengah. Semua orang tahulah kalau Jawa Tengah terkenal dengan nama kandang banteng. Dan itu menyiratkan bahwa benteng pertahanan terakhir PDI Perjuangan itu ada di Jawa Tengah. Yang selama bertahun-tahun gak pernah kalah, baik itu di Pilpres, di Pileg maupun juga di Pilkada. Sejak 1998, Gubernur Jawa Tengah hampir selalu dari PDI Perjuangan. Jawa Tengah itu ya, buat PDI Perjuangan adalah harga diri, harga mati. PDI Perjuangan boleh kalah di mana saja, asal jangan di Jawa Tengah. Malulah. Masa kalah sih di rumah sendiri. Tetapi yang saya perhatikan nih, sejak Pilpres 2024, Jawa Tengah itu seperti mati angin. Bahkan Ganjar Pranowo saja kalah di Jawa Tengah ketika Pilpres. Dia hanya dapat suara 34% saja di Jawa Tengah. Sedangkan Prabowo malah dapat suara lebih dari 50% di sana. Ada apa sih di Jawa Tengah? Kenapa di dalam pemilihan legislatif PDI Perjuangan itu menang, tetapi di dalam Pilpres mereka kalah?
Oke lah, kita dapat berita bahwa PDI Perjuangan itu mendapat tekanan luar biasa di Jawa Tengah, mulai dari alat negara yang ikutan main, kepala desa yang beralih pihak, sampai gerakan politisasi bansos yang luar biasa di sana. Tetapi buat saya nih, semua tekanan kepada PDI Perjuangan di Jawa Tengah seharusnya tidak banyak berdampak apa-apa kalau militansi kader PDI Perjuangan itu seperti yang selama ini mereka gembar-gemborkan. Namanya kan militan. Seharusnya pertahanan mereka itu kuat. Buktinya di Pileg 2024 mereka menjadi pemenang. Tetapi kenapa di Pilpresnya nama Ganjar itu kalah total? Inilah yang seharusnya menjadi PR besar buat PDI Perjuangan ketika rumah mereka, kandang mereka diobrak-abrik lawan tanpa perlawanan. Kalau PDI Perjuangan tidak mampu mempertahankan rumah mereka sendiri, maka bisa dipastikan 5 tahun lagi kerusakan di Jawa Tengah akan meluas dan bisa menghancurkan partai secara keseluruhan. Sudah seharusnya Bambang Wuryanto, atau lebih dikenal nih dengan nama Bambang Pacul, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, komandan lapangan, bertanggung jawab terhadap kekalahan Ganjar Pranowo dan Andika Perkasa di Jawa Tengah sebagai seorang kesatria. Seharusnya nih Bambang Pacul mundur dari jabatan Ketua DPD Jateng karena dia tidak mampu memenangkan pertarungan Pilpres dan Pilkada di Jawa Tengah. Dia sudah gagal. Kenapa Bambang Pacul itu menurut saya harus mundur? Ya supaya PDI Perjuangan Jawa Tengah bisa mempersiapkan dirinya lebih baik untuk event Pilpres dan Pilkada di 5 tahun ke depan. PDI Perjuangan butuh udara segar di Jawa Tengah yang punya leadership yang kuat dan bisa menyatukan cabang-cabang dan ranting-ranting partai menjadi satu kesatuan yang sulit dikalahkan karena soliditas dan militansi yang hebat. Tanpa soliditas dan militansi yang kuat, maka 5 tahun ke depan kandang banteng di Jawa Tengah malah akan menjadi rumah pengungsian buat partai karena kerusakannya akan meluas dan semangat kader akan melemah. PDI Perjuangan benar-benar mendapatkan tamparan keras kali ini. Dan kalau tamparan itu tidak menyadarkan PDI Perjuangan supaya mereka berbenah, ya tunggu saja nasib mereka ke depan. Saya bukan orang PDI Perjuangan, tapi seseorang yang senang dengan partai ini karena satu-satunya partai yang masih punya ideologi yang kuat di tengah arus oportunisme banyak partai yang menjilat pada kekuasaan, itu hanya PDI Perjuangan. Ayolah PDI Perjuangan, rapatkan kembali barisan. Mungkin sudah saatnya orang-orang muda ditempatkan sebagai panglima-panglima perang di banyak tempat. Orang-orang muda yang pintar, yang militan, yang punya daya juang, yang berjiwa kesatria. Bukan yang berjiwa Korea. Dan yang terakhir, selamat ya untuk Mas Pramono Anung dan Bang Rano Karno yang berhasil menang 1 putaran di Jakarta. Juga untuk Wayan Koster sebagai Gubernur Bali. Kalau di Jakarta sama Bali aja PDI Perjuangan bisa menang, masa di Jawa Tengah di rumahnya sendiri PDI Perjuangan kalah? Ya malulah. Kita seruput dulu kopinya kawan. Gaspol.